Ayah bunda semua, selamat pagi. Berjumpa dengan saya, Kak Berto. Pada edisi kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana strategi kita bisa menunjuk bahwa orang ini otak kiri atau orang ini otak kanan. Bapak Ibu, karena yang terjadi adalah terkadang teman yang baru kita temui, belum tentu kita langsung kenal karakternya. Dan terkadang juga teman yang sudah kita bergaul barangkali sudah 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun sekalipun, saya tidak berani menggaranti bahwa Anda kenal karakternya. Dan yang lebih lucu lagi adalah orang yang hidup dengan Anda berhari-hari. Pasangan Anda misalnya bertahun-tahun. Anak-anak Anda misalnya. Belum tentu saya garanti bahwa Anda bisa mengenal karakternya. Nah, hal tersebut saya bisa menunjukkan beberapa fakta misalnya. Ketika saya diundang untuk menjadi pembicara misalnya di kampus. Ketika saya edukasi dengan karakter otak kiri, otak kanan, teman-teman dosen misalnya. Bahkan mohon maaf yang level sudah master sekalipun atau bahkan dokter sekalipun, mereka tidak tahu persis kira-kira orang ini karakternya otak kiri atau otak kanan sehingga pola komunikasi yang tepat seperti apa. Sehingga pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan cara secara sederhana. Bagaimana caranya? Seperti video sebelumnya saya katakan bahwa kita hanya butuh 10 detik pertama untuk mengenal karakter orang lain. Nah, bagaimana caranya? Itu kita praktekkan dengan lebih kurang 5 cara. Cara yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu orang itu karakternya otak kiri atau otak kanan, yang pertama perhatikan Bapak Ibu jari jempolnya. Contoh misalnya ketika seorang misalnya sedang duduk seperti saya, lalu dia mengatupkan kedua tangan seperti saya, kemudian Anda bisa lihat jari jempolnya. Kalau misalnya jari jempol kanan di atas seperti ini, itu pertanda otak kiri Bapak Ibu. Tapi kalau dia misalnya jari jempol kiri di atas, pertanda otak kanan. Kenapa demikian? Karena dari apa yang saya pelajari bahwa motorik manusia fungsinya lebih kurang selang-seling. Otak kanan kendali ke bagian tubuh bagian kiri, otak kiri kendali ke tubuh bagian kanan. Sehingga paling gampang pada saat cara refleks seorang sedang berbicara lalu menutup tangan seperti saya, kalau dia bisa menempatkan posisi jari jempolnya paling atas, ini tandanya otak kiri. Tapi kalau posisi jempol kiri di atas, ini pertanda otak kanan. Itu cara pertama Bapak Ibu. Tapi belum tentu ketika kita ketemu seorang, Pak, Bu, Nak, tolong tangannya seperti ini dong. Belum tentu, dan itu kalau Bapak Ibu lakukan itu akan terasa lucu. Yang kedua, perhatikan cara duduknya. Nah, otak kiri, dia lebih nyaman duduk seperti ini Bapak Ibu. Dia akan memangku kaki kanannya dan itu refleks. Jadi kaki yang paling nyaman itu yang dia taruh di atas atau yang dia pangku. Otak kanan, posisi duduknya dia lebih cenderung memangku kaki kiri seperti ini. Paling nyaman sekali Bapak Ibu. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga Bapak Ibu, perhatikan misalnya ketika seseorang sedang duduk atau berdiri, posisi lipat tangan. Kalau misalnya dia otak kiri, dia lebih suka menyembunyikan tangan kiri, tapi dia memperlihatkan tangan kanan. Tapi kalau dia itu otak kiri Bapak Ibu. Tapi kalau dia otak kanan, dia lebih suka memperlihatkan tangan kiri dan tangan kanan disembunyikan Bapak Ibu. Itu cara ketiga. Nah, cara keempat Bapak Ibu, perhatikan ketika seseorang sedang berbicara tentang cepat lambatnya dia berbicara. Kalau orangnya berbicara sangat cepat sekali, seolah-olah tidak ada titik koma, itu pertanda di otak kanan Bapak Ibu. Tetapi kalau orangnya berbicara sangat lambat sekali, bahkan diksi atau pilihan katanya jelas, itu berarti pertanda di otak kiri Bapak Ibu. Nah, itu cara keempat. Lalu bagaimana cara kelima? Cara kelima Bapak Ibu, perhatikan aksesoris yang dipakai, terutama saya rekomendasikan jam tangan Bapak Ibu. Otak kanan lebih nyaman pakai jam tangan di kiri. Otak kiri lebih nyaman pakai jam tangan di kanan. Nah, lalu Bapak Ibu bilang, Kak Berto kan tadi katanya otak kiri. Lalu kenapa Kak Berto pakai jam tangan di kiri? Bapak Ibu, karena saya sudah belajar tentang midbrain atau otak tengah, sehingga untuk membalanskan karakter saya pakai jam tangan di kiri. Artinya apa? Supaya kemampuan otak kanan saya muncul dengan begitu bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara yang terakhir adalah Bapak Ibu, ada berbagai macam cara, tapi salah satu caranya adalah Bapak Ibu, perhatikan ketika seorang sedang ngomong, terutama dominasi tangan mana yang lebih cenderung bergerak. Kalau dia suka menggerakkan tangan kanan, berarti pertanda Bapak Ibu, otak kiri. Tapi kalau dia suka menggerakkan tangan kiri, berarti itu pertanda otak kanan. Sekali lagi Bapak Ibu sudah belajar 6 strategi bagaimana caranya bisa mendeteksi orang lain apakah dia otak kiri atau otak kanan. Sekali lagi cara yang pertama adalah dari posisi ketika tangannya dirapatkan atau dikatupkan seperti ini, lihat jempol yang paling atas. Kalau jempol kanan di atas, pertanda otak kiri. Jempol kiri di atas, pertanda otak kanan. Cara kedua adalah Bapak Ibu dari posisi duduk.
Kalau otak kiri lebih cenderung memangku kaki kanan, otak kanan lebih cenderung dia lebih nyaman sekali memangku kaki kiri. Kemudian cara ketiga Bapak Ibu, perhatikan posisi duduk atau berdiri sambil melipat tangan. Otak kiri lebih cenderung menyembunyikan tangan kiri dan memperlihatkan tangan kanan. Otak kanan lebih cenderung menyembunyikan tangan kanan dan memperlihatkan tangan kiri. Kemudian perhatikan gerakan tangan mana yang lebih dominasi. Kalau otak kiri, dia lebih suka menggunakan tangan kanan atau menggerakkan tangan kanan. Otak kanan lebih suka menggerakkan tangan kiri. Kemudian perhatikan juga aksesoris yang dipakai. Otak kiri lebih cenderung menggunakan jam tangan di kanan. Otak kanan lebih cenderung menggunakan jam tangan di kiri. Kemudian terakhir adalah perhatikan cepat lambatnya seseorang berkomunikasi. Kalau ketika dia berbicara sangat cepat sekali, seolah-olah seperti pintu tidak ada enselnya, sangat cepat sekali, itu pertanda otak kanan. Tapi kalau dia sangat lambat sekali, diksi atau pilihan katanya sangat jelas, terbata-bata, berarti pertanda dia otak kiri. Demikian Bapak Ibu, beberapa tips sederhana Bapak Ibu bisa langsung praktekkan di rumah, supaya bisa kenal karakter pasangan Bapak Ibu, karakter anak-anaknya, karakter orang di dalam lingkungan keluarga, di luar itu, dan juga di sekolah, atau mungkin di kantor, atau dimanapun Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu gampang mengenal orang lain dan tidak butuh waktu lama, hanya butuh waktu 10 detik pertama. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Di video berikutnya, saya akan memberikan 3 tips. Bagaimana caranya supaya bisa menemukan potensi-potensi terbesar dalam diri anak Anda. Bagaimana caranya membangkitkan potensi terbesar dalam diri anak Anda. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu kembali di video berikutnya.